Bila ku angkat tangan, ku menyerah. Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik. Mujizatnya kan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Biarlah kiranya kasih dan kemurahan Tuhan tetap menyertai kita dimanapun kita pada hari ini. Kita percaya bahwa Kristus Tuhan tetap beserta kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi sapaan kita pada hari ini, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Diberkatilah kami anak-anak-Mu dimanapun pada saat ini. Biarlah kiranya kasih karunia Tuhan tetap menyertai kami sepanjang hidup kami, terlebih pada hari ini. Bapa yang baik, Bapa yang di surga, Bapa yang kami kenal dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan, pada saat ini kami mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau dari hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu bagi kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi sapaan kita pada hari ini diambil dari Perjanjian Lama, Keluaran 13 ayat 2. Demikian firman Tuhan bagi kita. Kuduslah bagiku semua anak-anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan. Akulah yang empunya mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita merasa bersyukur oleh karena hari baru yang masih tetap dianugerahkan Tuhan bagi kita. Diberikan kita napas kehidupan yang masih kita terima, dan ini merupakan bukti nyata bahwa kasih Tuhan belum berhenti bagi kita. Hari ini melalui firman Tuhan dalam Keluaran 13 ayat 2 ada beberapa pesan mengingatkan kita. Pertama, firman Tuhan ini mengingatkan bahwa umat Israel di Mesir sudah melihat dan merasakan tulah ke-10 kematian anak-anak sulung Mesir. Dan Tuhan menyelamatkan anak-anak sulung Israel melalui tanda darah domba Paskah yang dipoles di tiang pintu. Peristiwa saat itu merupakan peristiwa yang sangat mencekam, menakutkan, dan adanya rasa syukur bagi umat Israel yang bebas dari tulah yang ke-10. Dan yang kedua, sehingga Tuhan memerintahkan Musa agar umat Israel tidak melupakan dan memerintahkan agar semua anak sulung Israel dikuduskan, dipersembahkan secara khusus kepadanya. Menguduskan artinya memisahkan dan memberikan untuk tujuan ilahi. Artinya segala anak sulung, baik manusia dan hewan, diakui adalah milik Tuhan. Jadi yang pertama dan utama dalam hidup kita adalah milik Tuhan. Dan yang ketiga, pengudusan anak sulung menjadi simbol identitas baru sebagai bangsa milik Allah. Jadi mulai saat itu, hidup mereka bukan lagi milik mereka sendiri, diperbudak oleh Mesir, tetapi menjadi milik Allah. Yang keempat, pengudusan anak sulung sebagai momen mengingat bahwa umat Israel sebagai budak Mesir sudah ditebus, sudah dibebaskan, dan dipanggil untuk melayani Tuhan.
Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika di dalam perjanjian lama Allah memerintahkan agar anak sulung dikuduskan baginya sebagai tanda syukur dan pengakuan bahwa dialah penyelamat, begitu juga di hari ini. Marilah kita mempersembahkan awal hari ini bagi Tuhan. Kita kuduskan waktu, pikiran, dan perbuatan kita agar hidup ini benar-benar menjadi miliknya. Sebab jika kita mengawali hari ini bersama dengan Tuhan, berarti kita mempersembahkan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kita bisa merasakan bagaimana penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang boleh kita rasakan di hari ini. Jadi pesan utama bagi kita, saudaraku, ada 3 poin yang boleh kami sampaikan pada hari ini. Pertama, hari ini bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Yang kedua, menguduskan hidup merupakan kesadaran bahwa kita sudah ditebus dan dipanggil menjadi milik Allah. Dan yang ketiga, awalilah hari ini dengan hati yang mau taat dan menyerahkan hidup kita, memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan pada hari ini, semata-mata itu semua bagaimana kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan menyertai kita sehingga lewat hidup kita, lewat apa yang kita perbuat, semua itu menjadi persembahan yang terbaik yang boleh kita berikan bagi Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik yang bertata di kerajaan sorga, kami bersyukur buat kasih dan kemurahan Tuhan yang boleh kami rasakan pada saat ini. Biarlah Tuhan tetap membimbing, menyertai kami, sehingga apa yang kami lakukan pada hari ini, itu semua untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati kami setiap anak-anak Tuhan Yesus, dimanapun kami pada hari ini, yang telah mendengarkan firman-Mu, agar kiranya apa yang kami perbuat itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, kami berdoa buat gereja GBKP Studio Alam. Tuhan memberkati gereja GBKP Studio Alam ini, baik serayan Tuhan, pendeta, pertua diaken, dan pengurus yang telah dipilih di GBKP Studio Alam. Berkati mereka, begitu juga dengan jemaat Tuhan, agar mereka tetap bersatu hati bagaimana memuliakan nama Tuhan. Secara khusus, Tuhan tahu akan kerinduan GBKP Studio Alam boleh mendirikan gereja. Tuhan tahu apa yang terjadi ketika Studio Alam ini mendirikan gereja beberapa waktu yang lalu, ada penolakan. Walaupun akhirnya semua itu bisa berjalan dengan baik sehingga pembangunan ini juga boleh berjalan dengan lancar. Tuhan memberkati kehadiran gereja dan juga proses pembangunan gereja ini biarlah berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati gereja GBKP Studio Alam agar menjadi berkat di mana gereja ini ada. Berkati juga setiap anak-anak Tuhan yang ikut ambil bagian dalam proses pembangunan gereja ini, baik panitia gereja GBKP Studio Alam, begitu juga dengan setiap donatur yang sudah ambil bagian dalam mendukung proses pembangunan ini. Tuhan memberkati mereka semua. Bapa, ini doa dan harapan kami kepada Tuhan. Tuhanlah yang memberkati agar semua itu boleh menjadi pujian untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, kita mengakhiri doa ini dengan bersama-sama berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan secukupnya, ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah kami bawa dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.